Nah, berikut kita lihat isi dari tangki magnet. Nah, tangki ini isinya adalah seperti ini. Jadi tangki ini magnet kumparan semikonduktor yang dibenamkan dalam cairan helium. Nah, untuk menjaga lebih awet, maka cairan helium ini dijaketkan dengan ruang yang berisikan nitrogen cair. Adapun di sini kita juga bisa lihat SIM coil. Nah, SIM coil ini dia fungsinya untuk menghubungkan magnet. Jadi walaupun sudah homogen secara makro, tapi secara mikro dia belum homogen. Maka kita perlu SIM coil. Sampel itu dia akan turun dari atas. Dari atas sini. Nah, ini yang bisa dilihat di sini ya. Superconducting solenoid itu dibenamkan dalam helium, kemudian helium dijaketkan oleh nitrogen cair. Kalau kita potong tangki NMR magnet itu secara horizontal, kita bisa lihat di sini sampel yang paling dalam, kemudian diikuti oleh probe, karena sampel nanti masuk ke dalam probe, kemudian ada SIM coil dan superconducting magnet yang dia itu direndam dalam liquid helium untuk kemudian dijaketkan kembali dengan nitrogen cair. Berikutnya ini adalah 3 merek yang dijual secara komersial, itu dari NMR. Nah, ketiganya ini sama speknya, sama-sama punya yang 300 MHz, 500, 600, dan seterusnya. Namun yang paling bertahan itu hanya 2, yaitu merek ini dan merek ini. Untuk yang pertama kali masuk ke level komersial itu sebenarnya adalah merek yang ini, yang di atas ya. Ini kita bisa lihat bagaimana dari tahun ke tahun NMR itu berkembang. Jadi perlu 21 tahun untuk mengembangkan magnet 360 MHz bisa menjadi 900 MHz, dan perlu 4 tahun untuk mengembangkan dari 900 MHz menjadi 950 MHz. Nah, ini NMR. Jadi kita bisa lihat di sini tangkinya, sampel dimasukkan dari atas, kemudian ada komputer, ada juga konsol. Nah, di sini probe, kita bisa lihat di bawah ada probe. Ini adalah salah satu fasilitas layanan NMR di Amerika. Kita bisa lihat 950 MHz itu besar banget. Jadi kalau satu orang dewasa setinggi ini, sedangkan ini NMR-nya bisa 2 kalinya dari tinggi orang dewasa. Maka masukin sampelnya itu harus naik tangga ke atas ya, ke sini untuk masukin sampel. Tapi ada juga dikembangkan NMR benchtop. Jadi NMR benchtop ini ukurannya lebih kecil, tidak sebanyak part dari high resolution NMR, dan NMR ini yang benchtop ini tidak memerlukan helium atau nitrogen, jadi hanya butuh listrik aja. Resolusinya tapi tidak besar, paling hanya sekitar 60 MHz, setidaknya sampai video ini saya share. Mungkin kedepannya akan ada NMR benchtop 100 MHz atau bahkan lebih. Nah, harganya tentu lebih murah dan maintenance-nya pun tidak semahal dari NMR high resolution. Nah, dengan adanya NMR ini banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa menentukan struktur dari berbagai macam sumber, misalnya dari tumbuhan, dari jamur, kemudian kita bisa lihat kandungan dari tumbuhan laut misalnya, atau bahkan yang paling umum itu penentuan struktur hasil sintesis. Mungkin ada yang berpikir, ini hanya bisa dipakai untuk penentuan struktur senyawa organik ya, tapi kenyataannya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, NMR itu aplikasi sangat luas. Untuk beberapa slide ke depan saya akan tunjukkan beberapa jurnal terkait NMR, misalnya di slide ini, itu aplikasi NMR dalam studi metabolomik. Jadi salah satu publikasi di Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, di sampel yang dianalisis dengan NMR. Dari NMR diperoleh data dan diolah secara statistik untuk kemudian diinterpretasi bagaimana jalur metabolismenya dari sampel yang diukur. Berikutnya adalah contoh lainnya dari aplikasi NMR, itu plant protein. NMR plant protein, kita bisa lihat spektrum proton dari berbagai macam asam amino di sini. Ini yang menjadi dasar dalam penentuan struktur protein dari tumbuhan. Ini contohnya ini ya, publikasinya. Yang lainnya misalnya kita bisa lihat metabolit signature dari kanker dengan menggunakan sampel. Di sini ada blood plasma dan urin. Jadi dilihat karakteristiknya, jika sampel yang diukur itu punya metabolit tertentu,
itu punya signature atau punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan melihat data proton NMR ya. Berikutnya ini paper lainnya, contohnya mendeteksi kandungan obat terlarang, atau kita juga bisa mengkaitkannya dengan paper yang di bawah. Ini ada forensic science terkait dengan tindakan kejahatan. Jadi misalnya sampel bisa dari human saliva dengan treatment tertentu, kemudian diukur proton NMR-nya untuk dianalisis. Nah, kita bisa rumuskan bahwa aplikasi ini sangat luas untuk NMR, bisa di bidang energi, lingkungan, material, sains, klinikal, dan sebagainya. Jadi NMR ini tidak hanya terbatas untuk kimia organik aja, tapi juga bidang-bidang yang lain bisa memanfaatkan metode NMR. Nah, berikutnya seperti apa cara untuk menyiapkan sampel? Jadi pertama kita punya sampel, dilarutkan dengan pelarut yang sesuai tentu saja, dan harus larut homogen, tidak boleh ada endapan, atau tidak boleh menjadi dua fasa. Kemudian dimasukkan ke dalam tube NMR. Tube NMR itu seperti ini. Umumnya kita pakai 5 mm ya. Umumnya 5 mm. Dimasukkan, setelah dimasukkan sampel, ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam spinner. Ini contohnya spinner dari 3 merek. Dia hanya beda desain saja, tapi tujuannya sama. Tujuannya nanti saya akan tunjukkan gambarnya di saat berikutnya. Jadi setelah dimasukkan ke tube NMR, sampelnya itu masukkan ke dalam spinner, berikutnya kita masukkan ke tangki magnet NMR. Tapi sebelumnya ada yang perlu diperhatikan. Jadi perlu dilihat cara memegang tube NMR. Setelah masuk itu kita harus pegang seperti ini, terus jangan sampai memegang yang bagian sensor yang putih ini, dan harus masukin sampelnya juga harus tegak lurus, gak boleh miring karena kalau enggak dia bisa rentan untuk bengkok atau pecah. Kemudian dimasukkan ke dalam gauge meter. Ini adalah yang warna gold, ini adalah gauge meter. Jadi sampel itu harus berada dalam range yang garis putus-putus. Di sini tuh ada garis putus-putus di sini. Kenapa harus demikian? Karena itu adalah daerah untuk sampel di scan di probe NMR. Jadi pelarutnya tuh harus cukup, jangan kurang, jangan kalau lebih nggak apa-apa, tapi konsekuensinya mungkin sampelnya jadi encer aja. Ya kalau bisa, biasanya kita larutkan dengan sekitar 700 mikroliter, itu sudah cukup memenuhi untuk daerah segini. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam tangki NMR, nanti masuk ke sini dan spinner itu akan tertahan. Jadi spinner itu fungsinya untuk menahan. Kemudian juga spinner juga dipakai untuk spin, nama juga spinner, untuk diputar. Jadi kalau sampel itu di spin, dia akan lebih homogen lagi. Jadi mau dia diukur di berbagai titik, di sudut sini, itu akan sama aja. Nah, NMR ini setelah masuk, sisanya ya dioperasikan atau setting dan lain-lain itu dilakukan di komputer operator. NMR tidak seperti instrumen lain, jadi sampel yang digunakan untuk diukur NMR bisa diperoleh kembali karena sifatnya hanya dilarutkan saja dengan pelarut organik. Jadi bisa diuapkan solvennya. Contohnya kita bisa uapkan dengan evaporator. Kecuali jika dia menggunakan DMSO, D6 atau D2O. Itu diperlukan freeze dryer untuk mengeringkan solvennya.